Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, lulusan Ilmu Falak. Saya ingin memaparkan integrasi ilmu pengetahuan. Pengertian integrasi ilmu dan konsepnya. Secara bahasa, Al-Naji mendefinisikan integrasi sebagai kata yang berasal dari kata kerja atau integrate, yang berarti bergabung kepada suatu lain sehingga membentuk keterpaduan. Integrasi ilmu dikemukakan sebagai penyatuan ilmu, sebagaimana dikemukakan buku Widoyo bahwa ilmu integrasi itu adalah ilmu yang menunjukkan wahyu Tuhan dan tempat pikiran manusia, sehingga menjadi suatu prinsip keilmuan yang tidak akan menghancurkan Tuhan dan juga tidak akan menghancurkan manusia. Di mana konsep integrasi ialah membandingkan antara Islam dengan filsafat dan ilmu pengetahuan kontemporer, sebagaimana yang disadari oleh Al-Atas, terdapat kesamaan fungsinya dalam hal-hal yang menyangkut sumber dan metode, kesatuan cara mengetahui secara nalar dan empiris, kombinasi realisme, idealisme dan pragmatisme sebagai fondasi kognitif berbagai filsafat sains, proses dan filsafat sains. Latar belakang integrasi ilmu. Integrasi ilmu itu muncul karena adanya arus sekularisasi yang terjadi di Barat, yang menyebabkan terpisahnya sains atau ilmu pengetahuan dari agama. Dikotomi keilmuan sebagai alasan bagi munculnya integrasi ilmu pengetahuan terjadi baik di dunia Islam maupun Barat. Di dunia Islam sendiri, dikotomi itu disebabkan dua faktor, yaitu internal, eksternal, yang memisahkan antara ilmu agama dan non ilmu agama, sebagaimana upaya pembagian atau pengelompokan ilmu yang dilakukan oleh para ulama. Landasan integrasi ilmu. Tauhid adalah landasan integrasi keilmuan, di mana dengan tauhid upaya integrasi keilmuan meyakini bahwa Tuhanlah yang mutlak dan bahwa semua yang lain adalah ismi, sehingga dalam posisinya sebagai kebenaran mutlak, al-haq, maka Tuhan harus diposisikan sebagai sumber dari semua kebenaran lain, meskipun adanya hierarki atau tingkat penyesidian dan kebenaran tetap diakui. Baiklah, saya akan membahas tentang paradigma ilmu pengetahuan menurut Muhammad Amin Abdullah. Yang pertama, integrasi yang menganut paradigma integrasi ilmu integratif merupakan cara pandang ilmu yang menyatukan semua pengetahuan ke dalam satu kotak tertentu dengan mengasumsikan sumber pengetahuan dalam satu sumber tunggal, yaitu Allah. Yang kedua, integrasi yang menganut paradigma integrasi ilmu integralistik yang memandang bahwa Allah sebagai sumber ilmu dengan fungsi tidak melebur sumber-sumber lain, tetapi untuk menunjukkan bahwa sumber-sumber ilmu lainnya sebagai bagian dari sumber ilmu. Yang ketiga, integrasi yang menganut paradigma integrasi dialogis yang diartikan sebagai cara pandang terhadap ilmu yang terbuka dan menghormati keberadaan jenis-jenis ilmu lain dengan tidak meninggalkan sifat yang kritis. Selanjutnya, pembagian integrasi ilmu. Yang pertama, paradigma Islamisasi. Ilmu Islamisasi merupakan gerakan intelektual internasional pertama yang dimunculkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi dari Lembaga Pemikiran Islam Internasional di Amerika Serikat pada tahun 1980-an, yang sebelumnya gagasan itu sudah dicetuskan oleh Nahwid Al-Attas dari Malaysia. Yang kedua yaitu paradigma ilmuisasi. Ilmuisasi Islam juga merupakan upaya dengan semangat yang sama
untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang digagas oleh Kunto Wijoyo, seperti yang disebutkan bahwa munculnya gagasan pengilmuan Islam atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah ilmuisasi Islam berawal dari keprihatinannya akan konotasi negatif yang terkandung dalam paradigma Islamisasi ilmu itu. Yang ketiga, paradigma integrasi interkoneksi yang merupakan model integrasi ilmu yang dikembangkan oleh Muhammad Amin Abdullah, bahwa latar belakang munculnya gagasan integrasi interkoneksi ini berangkat dari kenyataan bahwa pendidikan Islam selama ini dipandang telah terseret ke dalam alam pikiran modern yang sekuler yang memisah-misahkan antara pendidikan keimanan yaitu ilmu-ilmu agama dengan pendidikan umum yaitu sains dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, paradigma transdisipliner yang digunakan untuk mengartikan suatu upaya penyatuan pengetahuan melampaui disiplin-disiplin keilmuan yang ada. Benda langit adalah objek fisik atau struktur yang ada di alam semesta yang teramati, yang termuat dalam Al-Quran, Quran Surah Al-A'raf ayat 54 dan Quran Surah Al-Fatir ayat 41. Quran Surah Al-A'raf ayat 54 secara tegas menginformasikan bahwa langit, bumi, matahari, bulan dan bintang-bintang merupakan ciptaan Allah. Sebagai makhluk, semua benda langit tunduk pada hukum yang telah ditentukannya, patuh pada norma-norma yang ditetapkannya. Yang pertama itu bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Ada dua macam bintang, yaitu bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu adalah bintang yang tidak menghasilkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lain. Bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahaya sendiri. Yang kedua, matahari. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet diameter sekitar 1392 yang kira-kira 109 kali diameter bumi, dan massanya mewakili kurang lebih 99,86% massa total tata surya. Jarak rata-rata matahari dari bumi sekitar 149,6 juta kilometer. Yang ketiga adalah planet yang terdapat pada Quran Surah Fatir dan Quran Surah As-Zumar ayat 5. Ayat-ayat di atas mengisyaratkan adanya revolusi benda-benda angkasa dengan pengertian bahwa tidak mungkin akan terjadi benturan antara matahari baik dengan bulan maupun dengan planet-planet adalah benda langit yang memiliki ciri-ciri berikut. Mengorbit mengelilingi bintang atau sisa-sisa bintang mempunyai massa yang cukup untuk memiliki gravitasi tersendiri agar dapat mengatasi tekanan rigid body, sehingga benda angkasa tersebut mempunyai bentuk keseimbangan hidrostatik, tidak terlalu besar hingga dapat menyebabkan fusi termonuklir terhadap deuterium di intinya, dan telah membersihkan lingkungan, mengosongkan orbit agar tidak mempunyai benda-benda angkasa berukuran cukup besar lainnya setelah satelitnya sendiri, berdiameter lebih dari 800 km. Ada 8 planet di tata surya kita, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Satu hal yang kita ingat bahwa Pluto sudah tidak termasuk planet sejak tanggal 24 Agustus 2006 karena Pluto tidak lagi disebut planet karena orbit Pluto masuk ke dalam orbit planet lain. Pluto tidak memiliki orbit yang mengelilingi matahari, dan Pluto memiliki massa yang sangat kecil dan diameter yang kurang dari 800 km. Asteroid pernah disebut sebagai planet minor atau planetoid, adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tapi lebih besar daripada meteoroid. Umumnya terdapat di dalam tata surya atau lebih dalam dari orbit planet Neptunus. Asteroid berbeda dengan komet. Dari penampakan visualnya, komet menampakkan koma atau ekor, sementara asteroid tidak.
Adapun proses berbentuknya asteroid adalah terbentuk diduga oleh ledakan sebuah planet yang mengorbit antara Mars dan Jupiter. Namun, menurut para astronomi saat ini, asteroid adalah puing-puing sisa Big Bang yang tidak bisa menyatu untuk membentuk planet ke-10 karena efek dari gaya tarik gravitasi Jupiter, dan waktu lama terbentuknya asteroid ialah pada saat ledakan tersebut. Setelah terjadi pembentukan asteroid. Sabuk asteroid. Sabuk asteroid adalah bagian tata surya terletak kira-kira antara orbit planet Mars dan Jupiter. Daerah ini dipenuhi oleh sejumlah objek tak beraturan yang disebut asteroid atau planet kerdil. Sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper dalam bahasa Inggris, Kuiper Belt adalah sebuah wilayah di tata surya yang berada dari sekitar orbit Neptunus sekitar 30 SA sampai jarak 50 SA dari matahari. Objek-objek di dalam sabuk Kuiper ini disebut sebagai objek trans-Neptunus. Bulan. Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan juga merupakan satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang diorbitnya, dengan diameter 27%, kepadatan 60%, dan massa 1/81 dari bumi. Selanjutnya, komet. Komet adalah benda langit. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong atau parabolis atau hiperbolis. Kata komet berasal dari bahasa Yunani yang berarti rambut panjang. Istilah lainnya adalah bintang berekor, yang tidak tepat karena komet sama sekali bukan bintang. Orang Jawa menyebutnya sebagai lintang kemukus karena memiliki ekor seperti buah kemukus yang telah dikeringkan. Komet terbentuk dari es dan debu. Komet terdiri dari kumpulan debu dan gas yang membeku pada saat berada jauh dari matahari. Ketika mendekati matahari, sebagian bahan penyusun komet menguap membentuk kepala gas dan ekor. Komet juga mengelilingi matahari sehingga termasuk dalam sistem tata surya. Salah satu contoh komet adalah komet Halley. Komet Halley muncul di bumi setiap 76 tahun sekali. Selanjutnya, komet Halley. Komet Halley adalah komet yang terlihat dari bumi setiap 75 sampai 76 tahun. Secara resmi diberi nama 1P atau Halley, nama umumnya diberikan menurut nama Edmund Halley. Komet ini merupakan komet paling terkenal di antara komet-komet periodik lainnya. Selanjutnya, meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda kecil di tata surya yang ukurannya lebih kecil daripada asteroid, tetapi lebih besar daripada molekul. Persatuan Astronomi Indonesia pada Sidang Umum 9 pada 1961 mendefinisikan meteoroid sebagai berikut, yaitu sebuah benda padat yang berada atau bergerak dalam ruang antar planet dengan ukuran lebih kecil daripada asteroid dan lebih besar daripada sebuah atom atau molekul. Meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi disebut meteor. Meteoroid yang sudah mencapai permukaan bumi disebut meteorit. Selanjutnya yaitu hujan meteor. Hujan meteor adalah fenomena astronomi yang terjadi ketika sejumlah meteor terlihat bersinar pada langit malam. Meteor ini terjadi karena adanya serpihan benda luar angkasa yang dinamakan meteoroid yang memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alami dan jenis buatan, dan satelit buatan. Selanjutnya, jenis-jenis satelit. Yang pertama, satelit astronomi, yaitu satelit yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan objek angkasa lainnya yang jauh. Yang kedua, satelit komunikasi, yaitu satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Kebanyakan satelit komunikasi menggunakan orbit geosinkron atau orbit geostasioner, meskipun beberapa tipe terbaru menggunakan satelit pengorbit bumi rendah. Yang ketiga, satelit pengamat bumi. Satelit pengamat bumi adalah
Satelit yang dirancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit seperti satelit reconnaissance, tetapi ditujukan untuk penggunaan non-militer seperti pengamatan lingkungan, meteorologi, pembuatan peta, dan lain-lain. Yang keempat, satelit navigasi adalah satelit yang menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke penerima di permukaan tanah untuk menentukan lokasi di sebuah titik di permukaan bumi. Salah satu satelit navigasi yang sangat populer adalah GPS milik Amerika Serikat. Selain itu, ada juga GLONASS milik Rusia. Bila pandangan antara satelit dan penerima di tanah tidak ada gangguan, maka dengan sebuah alat penerima sinyal satelit atau penerima GPS, bisa diperoleh data posisi di suatu tempat dengan ketelitian beberapa meter dalam waktu nyata. Yang kelima, satelit mata-mata, yaitu satelit pengamat bumi atau satelit komunikasi yang digunakan untuk tujuan militer atau mata-mata. Yang keenam, satelit tenaga surya. Satelit tenaga surya adalah satelit yang diusulkan dibuat di orbit bumi tinggi yang menggunakan transmisi tenaga gelombang mikro untuk menyorotkan tenaga surya kepada antena sangat besar di bumi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber tenaga konvensional. Yang ketujuh, satelit cuaca, yaitu satelit yang digunakan untuk mengamati cuaca dan iklim bumi. Yang terakhir yaitu satelit miniatur adalah satelit yang ringan dan kecil. Klasifikasi baru dibuat untuk mengkategorikan satelit-satelit ini. Satelit mini 500-200 kg, satelit mikro di bawah 200 kg, dan satelit nano di bawah 10 kg. Nebula adalah awan antar bintang yang terdiri dari debu, gas, dan plasma. Awalnya nebula adalah nama umum yang diberikan untuk semua objek astronomi yang membentang, termasuk galaksi di luar Bima Sakti. Beberapa contoh dari penggunaan lama masih bertahan. Sebagai contoh, galaksi Andromeda kadang-kadang merujuk pada nebula Andromeda sebelum Edwin Hubble menemukan galaksinya. Nebula sering disebut tempat lahirnya galaksi dan bintang-bintang. Salah satu contoh nebula adalah Eagle Nebula dan Nebula Omega. Galaksi adalah sebuah sistem yang terikat oleh gaya gravitasi yang terdiri atas bintang dengan segala bentuk manifestasinya, antara lain bintang neutron dan lubang hitam, gas dan debu, kosmik medium antar bintang, dan kemungkinan substansi hipotetis yang dikenal dengan materi gelap. Kata galaksi berasal dari bahasa Yunani yaitu galaxias, yang berarti seperti susu, yang merujuk pada galaksi Bima Sakti yaitu Milky Way. Debu antariksa atau debu kosmik adalah debu-debu ataupun pasir yang ada di angkasa, lebih tepatnya luar angkasa, yang terbentuk dari sampah-sampah antariksa seperti satelit-satelit dan benda-benda angkasa lainnya yang hancur. Gugus galaksi. Gugus adalah gabungan-gabungan dari galaksi yang membentuk suatu sistem tersendiri. Dalam sebuah gugus biasanya terdapat 10-15 galaksi. Gravitasi di kluster berasal dari gaya gravitasi bersama galaksi-galaksi. Gugus membentuk gugusan-gugusan yang lebih besar bernama supergugus. Kemudian lubang hitam atau black hole adalah lubang yang berada di luar angkasa yang menghisap benda-benda langit di sekitarnya. Lubang hitam terjadi karena adanya bintang mati. Karena itu lubang hitam sering disebut sebagai kuburan angkasa. Sebelum lubang hitam terjadi, ada ledakan yang disebabkan oleh bintang. Benda-benda langit di sekitar lubang hitam pasti akan terhisap ke dalam lubang hitam. Benda-benda tersebut terhisap ke dalam black hole karena gravitasi black hole sangatlah besar. Lubang hitam atau black hole sering disamakan dengan wormhole atau lubang cacing, atau juga disebut lubang waktu. Padahal sebenarnya black hole tidak sama dengan wormhole. Supernova adalah ledakan dari suatu bintang di galaksi yang memancarkan energi lebih banyak dari nova. Pengertian umum supernova adalah berakhirnya riwayat suatu bintang. Pada bintang yang sangat besar ditandai dengan ledakan karena intinya akan runtuh dan akan merilis sejumlah besar energi. Supernova inilah yang menyebabkan adanya lubang hitam. Respon Islam terhadap astronomi. Pada abad pertengahan, Baghdad, Cordoba, Kairo, dan juga kota-kota lainnya berperan sebagai pusat pengkajian ilmu pengetahuan karena para khalifah dan sarjana-sarjana muslim adalah pecinta ilmu. Pada abad ini, sejarah mencatat tumbuhnya minat para penguasa Abbasiyah terhadap astronom-astronom ketika itu dengan memberikan dukungan terhadap pengembangan observatorium yang terus berkembang pada abad selanjutnya.
Adapun pendapat yang pertama menurut Nasser, observatorium sebagai sebuah institusi ilmiah yang merupakan kontribusi orisinal peradaban Islam. Di lembaga tersebut, pengembangan astronomi dan ilmu-ilmu terkait berlangsung. Selain itu, pada abad sebelumnya telah dibangun fasilitas untuk memproduksi kertas, sehingga hal ini sangat membantu dan mendorong ilmuwan untuk menulis karyanya. Memiliki media penulisan yang terjangkau dan sangat membantu dalam memperbanyak ataupun menambah hasil karyanya. Yang kedua, pada periode ini, ilmu astronomi di dunia Islam mengalami kemajuan yang pesat. Mereka menggunakan metode pengkajian yang disebut dengan metode eksperimental. Beberapa ilmuwan muslim yang memiliki telah melakukan eksperimen di bidang langit dan kebumian pada abad ini adalah Ibnu Heitzman 1338 Masehi dan Al-Biruni 1048 Masehi. Astronomi dalam kajian tafsir Al-Quran oleh Beni Afwadzi. Contoh yang bisa dilihat adalah perdebatan seputar makna kata falak atau garis edar dalam surah Al-Anbiya ayat 33, yaitu, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.